Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Nida desu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lampiran 2, yaitu shodo atau seni kaligrafi Jepang. Shodo atau seni kaligrafi Jepang. Apa itu shodo? Seni kaligrafi Jepang disebut shodo, yakni sebuah goresan tinta yang indah membentuk huruf kanji. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kini tak hanya huruf kanji saja yang dituangkan dalam shodo. Asal mula shodo. Sebenarnya, seni kaligrafi Jepang ini berasal dari Tiongkok. Baru masuk ke negeri Sakura pada sekitar periode Nara oleh seorang kaligrafer bernama Wang Shizi. Saat itu kesenian shodo masuk bersama pengenalan kuas dan tintanya, serta teknik pembuatan kertas. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa seni shodo berkembang di Jepang pada saat dinasti Han. Pada abad ke-6 tersebut, kaligrafi digunakan untuk mempertahankan hubungan antar negara termasuk dengan Tiongkok. Kala itu, para biksu dan kaligrafer pun mempraktikkan shodo sebagai bentuk pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang. Sebab seseorang hanya memiliki satu kesempatan untuk menggoreskan tinta. Jika ada kesalahan, goresan tersebut tidak bisa dicoret ataupun dihapus. Versi terakhir, shodo juga diriwayatkan baru masuk ke Jepang pada abad ke-17. Kesenian ini berkembang seiring dengan penyebaran agama Buddha dari India menuju Korea, Tiongkok, dan Jepang. Terlepas dari cerita mana yang menjadi asal mula shodo masuk ke Jepang, seni kaligrafi Jepang ini kian diminati oleh orang asing. Bahkan ada yang sengaja memperdalam ilmunya. Alat dan bahan dalam shodo. Shitajiki yaitu alas untuk kertas, biasanya yang lembut dan berwarna hitam. Bunchin digunakan untuk menjepit kertas agar tidak bergeser. Biasanya sudah tersedia di shitajikinya. Washi atau kertas. Kertas untuk membuat shodo bukanlah kertas biasa. Ada kertas khusus yang teksturnya lebih keras, namun dapat menyerap tinta lebih baik dibandingkan kertas biasa. Suzuri atau batu tinta. Ini adalah tempat untuk menuangkan tinta. Biasanya terbuat dari batu atau bahan metal lainnya. Sumi atau tinta. Tinta terbaik dipercaya berasal dari sisi gunung dekat Nara dan Suzuka. Bahan dasar pembuatnya adalah jelaga cabang pinus. Namun kini telah banyak dijual tinta-tinta kemasan di beberapa toko. Fude atau kuas. Ada dua jenis kuas yang digunakan, yaitu hosofude, kuas ramping, dan futofude, kuas tebal. Kuas-kuas ini terbuat dari bambu, dan bulunya diambil dari binatang seperti kuda, tupai, musang, bahkan serigala. Macam-macam shodo. Kaisho, yang berarti correct writing. Maksudnya, kaligrafi dibuat sepersis mungkin dengan huruf versi cetak seperti di koran ataupun buku-buku. Tidak digaya-gaya agar mudah dibaca. Kaligrafi model inilah yang pertama dipelajari para siswa sekolah dasar, karena penulisannya tidak jauh beda dengan yang mereka gunakan sehari-hari. Dengan begitu, model kaisho bisa dengan mudah mereka pelajari. Gyusho berarti traveling writing. Huruf yang digunakan dalam shodo dibuat sedikit miring. Berbeda dengan kaisho yang kesannya tegas, gyusho terlihat lebih santai. Penulisannya sama dengan seperti tulisan tangan dengan bagian-bagian ujung yang terlihat lebih tumpul.
Sousho berarti grass writing. Untuk modal Sousho, tulisannya terasa lebih bebas, dengan huruf-hurufnya yang dibuat miring. Sousho lebih sulit dibaca di antara modal yang lainnya. Dalam pembuatannya, kebanyakan kaligrafer tidak melepaskan atau mengangkat fude-nya. Jadi, garis-garis yang ada akan terasa menyatu. Karakter atau simbol shodo. Beberapa karakter shodo seringkali dipamerkan di festival-festival Jepang. Berikut beberapa di antaranya yang paling sering digunakan. Ai atau cinta. Karakter ini sangat universal dan paling sering digunakan dalam seni kaligrafi Jepang, baik dalam bahasa Cina, kanji Jepang, hanja kuno Korea, dan aksara Vietnam kuno. Kesemuanya mengartikan karakter ini sebagai cinta. Simbol ini banyak digunakan pada t-shirt, mug minuman, tato, dan masih banyak lagi. Karakter ini juga dapat didefinisikan sebagai kasih sayang, kesukaan, atau ketertarikan pada suatu hal. Namun kebanyakan mengacu pada hubungan romantisme. Ryoku atau kekuatan. Simbol ini diartikan sebagai kekuatan atau kekuasaan. Dalam bahasa Jepang, ketika berdiri sendiri, karakter ini diucapkan sebagai chikara. Sedangkan ketika digunakan dalam kalimat, diucapkan sebagai ryoku. Dalam beberapa konteks, karakter ini juga memiliki arti kemampuan, kekuatan fisik, dan pengaruh. Wa atau kedamaian harmoni. Karakter ini merupakan bentuk paling sederhana dari kata damai dan harmonis. Simbol ini juga diterjemahkan dalam beberapa artian lainnya seperti damai, lembut, ringan, baik, dan tenang. Dengan konteks yang lebih harmonis, simbol ini diterjemahkan sebagai kesatuan, kebersamaan, hubungan baik, atau keramahan. Karakter ini sangat populer digunakan pada catatan kaligrafi budaya Asia. Di Asia, simbol ini bahkan menjadi simbol perdamaian dan sempat beberapa kali ditampilkan dalam acara Olimpiade di Beijing, Cina, pada tahun 2008 lalu. Dalam catatan sastra dan puisi kuno dari Cina, karakter ini digunakan sebagai penghubung atau penjumlah dua hal atau lebih. Misalnya, jika Anda ingin mengatakan matahari dan bulan dalam bentuk variasi lain, maka Anda bisa mengatakan matahari selaras dengan bulan. Fuku atau keberuntungan. Dalam bahasa Jepang, karakter ini disebut fuku. Namun, dalam bahasa Cina, karakter ini hanya diucapkan sebagai fu. Hampir semua orang di Cina menempelkan karakter ini di pintu masuk rumah mereka selama festival musim semi, berkaitan erat dengan Tahun Baru Cina. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dinasti Zhou 256 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa menempatkan simbol Fu di pintu depan pintu masuk akan menjauhkan Dewi Kemiskinan. Secara harfiah, simbol ini memiliki arti nasib baik, kemakmuran, diberkati, kebahagiaan, dan tercukupi. Selanjutnya, mari kita lihat demo pembuatan kaligrafi Jepang atau shodo.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.